Halo Faiza, selamat malam. Malam Pak. Halo, apa kabar Faiza? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik ya. Oke, kita mulai aja ya sebentar. Ada coba share screen dahulu. Dan udah ada Alif juga. Halo Alif, selamat malam. Selamat Ntar ya, pada malam. coba absen dulu. Selamat malam. Siapa yang belum ada berarti Alif sudah, terus Naila belum, kemudian Fayaza udah, Ferdi belum, Kaila belum, Maxwell belum, Ahsan belum, Raka belum, Raska belum, Tergita Adinda belum. Oke, kita mulai aja ya untuk kelasnya. Sebentar, kalau coba share screen dahulu. PPT-nya udah beres belum ya? Pak Eza sama Alif udah beres? Udah beres. Udah beres ya? Oke. Kita mulai aja sebentar. Kalau coba share screen dahulu ya. Hari ini kita mau coba presentasi sama bikin file eksekusi ya. Alias nanti kalian bikin exe file dari project yang udah kalian buat ya. Hmm. Nah, ini udah ada Raka juga. Halo Raka, selamat malam. Malam Kak. Kak, Ya, izin Kak. Kan kemarin saya nggak ikut lesson, jadi nggak prepare presentation Kak. Jadi izin oke. malam. Nggak apa-apa. Tapi kemarin proyeknya udah beres belum? Udah. Barusan Udah. sore tadi ngelarin ini. Coba boleh di share screen dahulu semuanya. Alif sama Raka juga boleh di share screen ya. Buka project yang terakhir ya. Harus sebelum kita mulai Oh, ke bagian berikutnya. hmm.
Nah ini udah ada Max. Boleh tolong di share screen ya. Yang, Alif, yang Max 25 ya sama Kak ya? Raka. Buka yang project terakhir. Betul. Yang Oh, labirinnya ya, tolong dibuka. hmm, oke. Dibuka yang labirinnya dulu aja. Hmm, Max mana coba Max? Yang kata kamu nggak bisa diupload gambarnya. Cuman terakhir saya yang ini Kak, yang dia ngatur kecepatan cyborgnya. Itu bukan Kak? Coba kamu play. Kamu nggak masuk 2 minggu ya? 3 apa 2 ya Raka? Tinggal Kak. Wih, ya udah coba play dulu. Share screen-nya semua layar ya. Oh ya, maaf Kak. Bentar. Fayaza udah join lagi. Kenapa tadi Fayaza? Enggak, mati lampu kak. Oke. Tolong share screen lagi Fayaza ya. Udah bisa dimainin belum Raka? Udah. Klik tombol spasi. Iya, iya, iya betul betul. Ini jadinya udah bisa tuh. Asetnya dapat dari mana ya? Tadi ini sih Kak, review rekaman, terus sama pakai bantuan AI dikit. Oke, sip. Udah beres ya berarti. Sip. Kalau udah beres, oke. Punya Max gimana? Yang nggak bisanya apa? Ini bisa kok. Ini gambarnya udah ke-upload padahal. Yang bikin dia nggak jalan apa? Coba di full screen dulu. Aduh, Mhm. Ini coba di play Max. Nggak bisa di play Kak. Coba kalau di run, itu artinya ada ini nggak sih? Ada game yang lagi kebuka. Coba kamu lihat deh. Enggak, itu nanti lagi. Di stop dulu. Itu ada game yang kebuka. Maksudnya ini udah dijalanin. Ditutup dulu coba. Di bawah itu dicek di tab window-nya. Ya sih biar ke Windows. Ini yang tombol-tombol di bawahnya ini hilang nih. Mana? Nah kan itu tuh jalan tuh. Di close dulu. Ini nih, itu kayaknya kodenya ada yang salah deh. Kamu pakai kode Kadot aja nih. Kadot kirimin lewat Google Docs ya. Sebentar.
Ntar ya. Hmm, nih, Max coba kamu update aja kodenya pakai yang di Google Docs. Ini kado kirimin ya. Mana punya Fayaza? Ya itu di close aja. Ah, Fayaza udah jalan sih. Alif, coba di play dulu gamenya Alif. Udah jalan kan punya Alif ya? Sudah jalan nggak? Udah jalan. Oke, set. Ntar, ntar, hmm, nih, nih Max. Di chat Zoom ya. Kamu timpa aja semua kodenya pakai yang ada di Google Docs ini. Halo Hasan, selamat malam. Hasan, gamenya udah beres kan ya? Untuk Udah Kak. presentasinya tetap udah, oke. Presentasinya tetap aja ya. Nanti misalnya tadi kayak Raka, terus siapa lagi yang belum bikin PPT-nya, nanti langsung presentasi gamenya aja. Nanti kamu jelasin cara bikin, cara main gamenya gimana, gitu ya. Oke? Sama kodenya sebagian. Jadi kalau yang belum bikin PPT-nya, kalian coba jelasin kodenya aja, nggak usah per baris, tapi kalian bikin per berapa baris gitu, misalnya per 20 baris atau sebagian besarnya aja. Ya, kodenya untuk apa gitu. Oke, nah itu Max, diklik dulu link yang ada di chat Zoom-nya. Kemudian kamu timpa kodenya ya, pakai itu, kode yang baru. Silahkan Max, ada pertanyaan dulu nggak? Ya coba, biar kita bisa lanjutin ke bagian berikutnya ya. Karena bagian berikutnya kita mau bikin file eksekusi. Udah ya. Nah, kalau coba share screen untuk bagian berikutnya dulu. Nah, coba Max, udah bisa ya. Sambil kado sampein dulu ya untuk materi hari ini. Jadi, tadi udah kado cek semua gamenya udah pada beres. Dan hari ini kita akan membuat yang namanya file eksekusi.
Ada yang pernah dengar nggak apa itu file eksekusi? File buat jalanin suatu program nggak? Betul, betul. File eksekusi itu buat jalanin suatu program. Jadi yang namanya file eksekusi itu adalah sebuah executable file di mana dia untuk menjalankan program atau aplikasi. Biasanya nama aplikasinya itu di ujungnya ada .exe gitu ya. Nah, biasanya kalau kalian nemu gitu ya, ekstensi dari aplikasinya itu adalah .exe. Nah, ini adalah langkah terakhir dari kita untuk membuat project gitu. Jadi yang biasanya kita lakukan itu adalah publikasi. Ya, jadi kalau udah beres gamenya ya berarti kita tinggal publish. Cara publishnya gimana? Pakai yang namanya PyInstaller. Nanti kita akan belajar gimana cara ngecek suatu library itu udah ada atau belum. Nanti misalnya belum ada, kita perlu install dulu. Dan installnya itu menggunakan terminal. Ya, nanti kita cari tahu gimana caranya biar library-nya itu ada ya di dalam terminal kalian. Oke. Nanti kita tinggal install aja si library atau paketnya itu menggunakan yang namanya platform Algorithmics, masih sama ya. Nah, nanti kita juga belajar yang namanya ekstensi. Ekstensi ini ada memperluas kemampuan program ya. Jadi yang namanya ekstensi kan kalau kalian di sekolah mungkin ada ekstrakurikuler, nah, atau misalnya ya itu sih contohnya ya. Ekstrakurikuler kan berarti tambahan kegiatan ya, sama pula dengan ekstensi ini. Jadi dia adalah tambahan aplikasi. Nah, nanti kita coba cari tahu ekstensi apa aja yang bisa kita gunakan ya. Contohnya nanti kita coba cari misalnya ada ekstensi warna, bookmark ya, nanti kita bisa pakai gitu. Nah, nanti setelah ekstensi kita belajar yang namanya terminal. Biasanya di terminal ini kan kita cuma tahu nih, oh ini programnya lagi dijalankan gitu. Nah, sekarang kita akan ngoding di terminal. Ya, jadi nanti kalian akan coba konfigurasi ya si library-nya ada apa aja gitu. Misal, kita nanti pengen tahu nih ada library apa sih yang udah kita punya, berarti pakai piplist. Nanti muncul nih library-nya ya. Nah, misal pas kita cari file installer itu belum ada. Ya udah berarti kita install dulu. Caranya pakai pip install PyInstaller. Nah, nanti dia akan nge-install ya. Nah, nanti muncul kayak hasil install. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu yang PyInstaller. Sudah bisa ya, Max. Oke, thank you. Nah, udah ya. Yang lain ada pertanyaan dulu nggak? Ini nanti di platform di VS Code untuk Kak atau di mana Kena- Kak? Kenapa, Raka? Kita ngejalaninnya masih di VS Code itu Kak. Masih di VS Code. Oke. Oke, udah ya. Kalau nggak ada, kita coba praktekin ya. Nah, kalian boleh buka di VS Code-nya. Bentar ya. Nah, jadi kita kan udah punya tampilannya kayak gini kan biasanya ya. Nah, kita pertama ke extension dulu. Di extension itu ada macam-macam ya, bisa kalian download. Misalnya kalian pengen cari tema gitu ya, tema baru tim. Nah, nanti bisa nih mencari tim di sini misalnya mau diinstal. Nah, nanti bisa tuh ya diganti timnya. Oke. Nah, nanti hasil kodenya pun beda lagi tuh. Ya, misal ini terlalu terlalu jelek timnya, ini jelek banget ya. Kok warnanya kayak abu-abu abu-abu monyet. eh Nih GitHub tim gitu ya misalnya. Ah, tuh ya ini kan kontras ya. Nah, ini boleh, tapi masih kurang sih. Dark dim, aneh. Biasanya kalau pakai Dracula sih. Nanti kalian cari aja yang Dracula tuh, ya. Dracula di sini ada. Nanti temanya itu Dracula. Tuh. Ntar tinggal di download aja, diinstal. Ya, coba itu yang namanya extension ya.
Biasanya kita pakai tema. Tapi kalau misalnya kalian udah belajar pakai bahasa pemrograman lain ya, kalian bisa cari di sini. Misalnya kalian udah tahu, oh ada yang namanya Java. Nah, ya udah nanti akan muncul nih Java, codingan Java gitu ya. Nanti bisa kita install. Cuman karena kita belum butuh, ya nggak usah ya. Kayak kita masih pakai tema dulu aja. Nah, coba dibuat dahulu. Sudah ya semuanya? Bisa ya? Nah, kalau sudah bisa, kita cari di bawah Vplist di terminalnya. Kalian ketik ya. Kalau misalnya, Kak, terminal saya nggak ada. Kalian klik tombol terminal, lalu pilih New Terminal. Lalu pilih yang VSC labirinnya ya. Nah, nanti tinggal dipilih aja Vplist lagi ya. Nah, nanti dia munculin si library-nya. Oke? Coba dimunculin dulu library-nya. Sudah ya, bisa ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal install dulu. Caranya pip install PyInstaller. Nah, nanti cari aja nih, udah ada belum? Kalau misalnya udah ada PyInstaller, nggak usah ya. Tapi kalau misalnya mau diinstal lagi, nggak apa-apa sih. Tuh, nanti dia muncul, dan nanti tulisannya berhasil gitu, kayak gini. Ya, ntar pas kalian cek, di pip list lagi, muncul PyInstallernya. Udah bisa kita pakai. Pastikan muncul dulu ya. Karena kalau nggak muncul, nggak bisa kita buat jadi exe file. Coba dibuat dahulu.
Sudah ya? Nah, kalau sudah kita lanjutin lagi. Nanti kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu di mana kita akan membuat yang namanya si file exe-nya. Ya, jadi saat kita pengen membuat file exe, kita perlu mematikan dulu ekstensi algo Python-nya. Ya, kemudian nanti kita munculkan si filenya ya di dalam folder gitu. Oke? Lalu nanti kita tinggal salin aja semua proyeknya, masukin ke dalam foldernya, dan nanti akan kita pakai jalankan kode untuk membuat si file extensionnya. Ya, gitu. Nanti muncul sebuah aplikasi Exe ya. Oke? Kayak gitu ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Saya Apa agak kurang Faiza? ngerti, Kak. Kenapa? Kurang ngerti yang Oh, di terminal ini. tadi yang sebelumnya udah jalan belum? Listnya keluar. Ada apa installernya? Apa installernya ada ya? Kalau ada, ya udah aman. Nah ini kita praktekin langsung aja karena materi yang tadi itu sebenarnya kita langsung praktekin aja bisa. Nah nanti kalian ke extension dulu ya. Di extension kita matiin dulu algo Python-nya. Coba kalian matiin di disable ya. Lalu reload required diklik. Oke? Coba dicari ya di algo Python-nya di sini. Nih, nanti dia kalau di disabled langsung di reload dulu ya. Coba. Ya ya. Nah, kalau sudah dimatiin, kita klik kanan di labirin ya. Ya. Ini kalau misalnya kodenya ada dua, kalian hapus aja ya salah satu. Kodot pakai yang labirin.py sih. Nah, lalu kalian tinggal refillin file Explorer ya. Nah, nanti muncul filenya, foldernya seperti ini nih. Oke, Kodot ulangi lagi ya. Di VS Code, kalian klik kanan, refillin file Explorer. Ya, coba diklik dulu.
Udah ya. Nah, kalau sudah nanti muncul foldernya seperti ini. Nah, nanti dari foldernya ini ya, kalian copy semuanya. Kalian copy ya, di copy, klik kanan, copy. Nih, copy, lalu kalian ke documents ya. Kita atau ke desktop aja deh yang gampang diakses. Ke desktop, kemudian kalian bikin folder baru ya. Misal kalian bikin maze atau labirin gitu ya. Bikin folder baru dulu, lalu dipaste. Nah, nanti ada di folder tersebut ya. Coba. Bisa nggak? Yang ketinggalan please ngomong ya. Karena kalau Daud nggak tahu. Sudah ya. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke VS Code-nya. Nanti kalian tinggal klik tombol em, file, lalu open folder. Pilih folder yang tadi, yang ada di desktop ya. Pilih yang labirinnya, lalu select folder. Nah, nanti kalian play dulu nih labirinnya, labirin.py-nya ya. Nah, nanti dia akan muncul. Oke, coba sampai sini. Udah muncul dulu. Silakan dibuat dulu sampai situ ya. Diklik tombol file, lalu pilih open folder ya.
Punya saya nggak keluar, Kak. Coba share screen. Gini deh. Malah ini, kok gini? Eh, file, open folder. Enggak, salah. Desktop, klik labirin, lalu select folder. Nah, play labirinnya, labirin PY. Udah, ada lagi? Terima kasih, Kak. Oke, udah muncul semua ya. Udah muncul semua, berarti kita tinggal bikin nih executable filenya. Kan tadi kalian udah install juga apa installernya. Nah, cara bikin executable filenya gimana? Kalian tinggal buat, pertama adalah scriptnya ya, yaitu PyInstaller min one file, lalu kalian panggil nama filenya yaitu labirin.py ya, labirin.py. Nah, tergantung nama filenya itu apa ya. Tapi untuk PyInstaller min one filenya itu sama ya. Nah, nanti dia akan membuat sebuah exe file nih. Ya, ini agak lama nih. Ini ya, perintahnya PyInstaller min one file. Lalu nama filenya apa? Ya, coba dibuat dulu. Nah, ini nanti udah bisa nih. Ya, coba udah muncul belum? Udah berhasil belum semuanya? Udah Kak. Udah ya. Udah ya. Nah, kalau sudah, kok ada tulisan error, Max? Mana coba share screen? Extensionnya coba. Masih salah nih kayaknya kamu.
Salah nih. Nggak di reload. Klik dulu. Nggak didengerin nih. Kalau kamu nggak ikutin nggak bakal bisa. Ulangi lagi dari kopinya. Kamu bikin folder baru lagi aja. Yang lain udah bisa. Sudah bisa Kak? Udah bisa ya Alif ya. Faiza, Raka, sama Hasan bisa. Bisa Kak, cuman pas di pencet tab-nya malah kayak nggak muncul apa-apa, cuman muncul terminal doang. Pas dipencet apa? Filenya, aplikasinya. Oh iya, coba. Coba nih Kak. Nah, share screen. Mana sih? Ini, desktop, miss. Di sini ya. Saya klik ini, Hmm. hilang. Oh, itu kamu harus pindahin dulu keluar. Nanti. Oke, Atau cobain deh, kamu dulu deh. Ini pindahin, kamu klik kanan di, atau nih, klik gunting ini. cutnya. Hmm. Lalu ke Maze di sini. Udah, Coba buka di sini. bisa. Hmm. Oke, Dipindahin keluar ya. makasih Kak. Semuanya dipindahin keluar file Excel-nya. Jadi itu udah bisa dipindahin ke Google Drive. Kalian upload ke Google Drive, terus nanti di-share. Orang lain nanti bisa ya mainin gamenya tanpa harus ngoding. Tanpa harus ngeliat codingannya malah. Thank you Kak. Oke, coba deh kamu hapus labirin P-nya. Bisa nggak? Ya dihapus deh. Ini bisa di-undo kan? Di close ini. Close aja. Nah ini kamu hapus dulu yang ini nih. Delete. Bisa nggak ya? Jangan deh, jangan nggak usah deh, nggak usah coba-coba. Udah. Oke, Max bisa nggak tadi? Si Maxnya nggak ada respon. Udah, ada lagi yang lain? Bisa nggak? Untuk jalanin gamenya itu kalian harus pindahin dulu si exe filenya. Nah ini kan hasilnya itu ada di dalam disk. Nah disknya itu harus dipindahin dulu keluar. Ya. Nah nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya saat kalian play ya udah bisa dimainin labirinnya. Ya. Nah nanti saat kalian pengen hapus labirinnya juga bisa sih harusnya. Bisa nggak sih? Bisa kan tuh. Dia tuh cuma butuh aset doang. Gambar-gambarnya. Udah, ada pertanyaan dulu nggak?
Setelah dipindahin ke folder baru diapain Kak? Tadi sedikit lag. Mana share screen-nya langsung, Max. Hmm, file, open folder. Salah folder. Ini coba play dulu. Nah, ini di stop, di close. Di bawahnya kamu klik ini. Apa? Nih, diketik ini ya di terminal. Udah, ada lagi yang belum bisa. Saya Kak. Mana? Di share screen Pak Eza. Ini di play dulu coba. Bisa nggak kalau di play ini? Di close, di please, ketik, di please. Kalau Di sini, di bawah. hmm, Ketik, di please. Ketik loh Pak Eza. Belum diketik itu. Mana sih? ketik apa? Di please. Ini di sini. Hah? Pip. Apa sih? Kok please? Apa nyanyi ya? Please, please, please. Please. Apa nggak ada kita ngomongin please dari tadi. Cari Pak installer udah ada belum?
Nggak ada, Kak. Mana? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Ya udah diinstal dulu berarti. Kok belum diinstal sih. Udah diketik. Ya udah. Di mana? Ketik ulang lagi tadi yang file installernya. File installer min one file. Nama filenya labirin VY. Udah berhasil. Sip. Udah ya, ada pertanyaan dulu yang lain? Hasan bisa nggak Hasan? Si Hasan live. Udah lah. Udah ya. Nah, kalau sudah, kita lanjutin lagi. Eh, nah, itu kan udah ya. Untuk labirinnya udah keinstall, udah ada di folder kalian masing-masing. Kita enable lagi untuk VS Code-nya, Argo Python-nya. Ya, buka extension, lalu enable lagi. Kalian harus login lagi sih berarti. Ya.
nanti dibuka yang di nomor em, 26 ya. Itu kan ada nomor satu tuh, unggah hasil pekerjaan. Nah, nanti kalian tinggal klik tombol satu, nomor satu ya, langsung klik tombol selanjutnya aja. Dan nomor satu itu kalian screenshot hasil aplikasinya, lalu diupload ke sini nih. Ya, cara pertamanya klik klik kertasnya, lalu pilih filenya, dan tinggal di open. Ya, lalu nanti checklist hijau. Kalau sudah nanti tinggal dipilih untuk emosinya sampai nomor 2 dan juga 3 ya. Oke, silakan coba dijawab dulu sampai nomor 3 ya. Sudah semua dijawab sampai nomor 3 ya. Kalau sudah nanti ke yang memasang ini dibukain aja ya selanjutnya gitu. Sampai hijau aja ya. Nah, ini kan nomor 26. Kalian buka juga yang nomor 25-nya. Ini kalian bukain aja sampai hijau juga ya. Kayak nomor 25 tuh ini sih. Apa? Yang PPT ya. Yang PPT-nya tolong di copy linknya ke nomor 2 ya. Di nomor 2 di copy. Lalu diklik gambar pesawatnya. Nah, nanti dipilih lagi emosinya sampai nomor 3 ya. Oke. Silakan coba. Oh, itu nomor satu buat PPT dulu ya. Ya, nomor nomor satu itu menguji game. Kamu tinggal klik tombol selanjutnya aja. Kemudian yang di nomor duanya baru kamu klik. Ini tuh template ya.
Nanti kamu perlu buka di Google Chrome atau di browser lainnya. Karena Hmm, kalau kamu klik di sini nggak bisa. oh iya. Terus satu Nah, ini kita buat pakai template itu, Kak. hmm, template-nya ada di nomor 25 di bagian 2. Bukanya dari browser. Oh, iya. Oke, Kak. Ya, Oke, oke. saya coba dibuat dulu. Nah, ini kalau coba share screen ya. Nih, jadi kalau misalnya dibuka dari browser, nanti template-templatenya kebuka ya. Nih, nomor 25 ke nomor 2-nya, nah diklik Project Presentations, lalu tinggal dibuat salinannya aja. File, lalu make a copy, entire presentation. Dan nanti ini tulis nama kamu aja, ya. Apa gitu, langsung tinggal make a copy. Ya, nah ini PPT-nya udah bisa diedit sama kamu. Ya, nanti kalau sudah langsung ke nomor 24-nya. Nomor 24-nya kalian tinggal buka juga nih, supaya hijau semuanya. Dan ke nomor 1 refleksinya. Coba dikerjain sama yang nomor 24 aja, ya. Silakan.
Yuk, sudah hijau semua? Ada pertanyaan dulu nggak? Udah Kak. Udah ya. Sip. Eh, kita akan coba presentasi dulu aja ya untuk yang udah dibuat. Tadi berarti ada Alif dan juga Fayaza. Kalian boleh tampilin hasil PPT-nya ya. Kak Daud akan coba Wheel of Names. Siapa duluan yang share screen ya? Sebentar. Fayaza udah kan ya? Max udah belum PPT-nya? Udah, Kak. Nah, apa Faiza? Udah. Udah ya? Oke. Aduh. Max udah belum PPT-nya? Udah Kak, oke, sip. Kalau diri saya yang di disk gak bisa ke play, itu harus dipindahin dulu ke folder luarnya. Jangan di dalam folder disknya. Ya. Untuk Raka nanti boleh tampilin ininya aja, si codingannya, ya. Terus kamu coba jelasin secara keseluruhan ya. Oke Kak. Oke. Nah, kita putar ya. 9 dengan 3, 2, 1. Raka dulu. Oke. Aja, kamu coba jelasin aja codingannya. Gak usah per baris, tapi kamu per berapa bagian aja. Ya misalnya, oh ini untuk ngejalanin si gamenya, oh ini untuk bikin monsternya bergerak, untuk menembak. Setelah itu kamu tinggal mainin gamenya. Oke? Oke, oke Kak. Siap, silakan. Oke, sama-sama semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan codingan dari tema lesson kita yaitu labirin. Jadi di sini pertama ada kelas game sprite. Ini kayak semacam induknya ya. Dia ada semua sprite di bawah-bawahnya, turunannya. Lalu selanjutnya ada kelas player. Ini buat pemain atau mungkin objek yang bisa kita gerakin nantinya. Terus ini ada update. Di sini isinya ada kayak bisa ngerakin objeknya, terus bisa kayak gimana ketika dia ketemu dengan wall atau barriers bakal berhenti atau gimana. Terus ada kecepatan juga dari si objek pemain kita. Lalu sini ada fire, jadi di sini dia bisa kayak semacam mengeluarkan eh, peluru gitu ya, menembakkan peluru. Nah, di sini selanjutnya ada kelas enemy. Ini musuh ya, cyber. Jadi nanti ini di enemy ini ketika kita oh ini ada pergerakan enemy-nya ada kayak ke kiri, ke kanan kiri, tapi nggak ke atas bawah. Terus ini ada bullet. Ini untuk kelas yang tadi ya di atas saya akan ada dev fire. Ini pakai bullet. Jadi bullet ini di kelas bullet ini dia menjelaskan gimana gerakan dia. Nah ini gerakan dia tuh ke kanan ya kalau nggak salah ke kanan. Terus ini ada window, di sini ada ukuran, terus ada kayak caption miss di atas ketika kita mainin gamenya. Lalu ini ada group barriers bullet monsters, terus ada ini ini platform yang bikin tembok di game kita. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Oke, jadi ini ada add. Nah, terus ini ada sprite-nya, ada Pac-Man, monster. Pac-Man ini hero kita, terus ada monster ini ada musuh. Dan ini final sprite ini
adalah poin yang ada di kanan bawah ya, yang bentuk Pac-Man itu ya. Terus ini ada while run-nya. Run ini berfungsi untuk menjelaskan mulai, dan di sini ada finish ya, jadi akhirnya. Di sini kita bisa gerakin karakter kita pakai key atas bawah kanan kiri, yang dimana dia akan bergerak eh, sebesar 5 megapiksel. Ya, ada yang minus, ada yang plus ya, tergantung kita ngarahinnya kemana. Lalu ini ada ketika dia nggak menang, not finish, itu ketika dia nabrak nabrak Cyborg ya, terutamanya dia bakal fail ya kalau dia nabrak nabrak musuh yang gerak-gerak itu. Terus di sini ada kayak image yang akan muncul ketika kita eh, finish or not. Jadi ketika kita finish menang, dia akan munculin image game ini thumb. Tapi ketika dia gagal atau mati, dia akan ngeluarin image game over. Dan dia pakai kode window build ini ya. Ada image, ada hacknya juga, ya begitu. Oke, mungkin cukup sekian karena mungkin saya sendiri belum terlalu mendalami. Jadi mohon maaf kalau ada sedikit materi yang mungkin masih miss. Ya, tapi kan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke. Tepuk tangan. Ini lagi Nggak- tepuk tangan di teman-teman yang lain juga. Meskipun nggak on cam ya. Nggak apa-apa. Oke, good job ya. Boleh mungkin di play ya sama Raka. Oke, Coba dimainin. Tadi berarti gimana aturan-aturannya sama gimana cara menang dan kalahnya. Silakan. jadi kita bisa gerakin pakai key up ya, kanan kiri atas pakai ini. Terus ini ketika nabrak dinding dia nggak bisa nembus ya, karena udah kita pakein kode barriers tuh, jadi kita nggak bisa nembus dinding. Kalau ini ketika dia nyentuh enemy, dia bakal game over. Nah, kita coba play lagi. Apakah bisa kalau kita memenangkan game ini? Nah, supaya kita bisa menembakkan bullet, kita pencet spasi ya, space. Kita coba ya. Ah, game over nggak? Nggak apa-apa, di play lagi, play lagi. Oke. Hmm, agak sulit ya. Hmm, Nggak berhasil ya. dilamatin nggak? Coba. Tadi kecepatan susah banget kak, nggak bisa menang. Musuhnya cepet banget geraknya tadi. Nah, oke, jadi kita di sini menang ya untuk Nah, Pac-Man ini. nah. Oke. Oke, Sip, good job everyone. Good oke, job ya kakak. thank you Nah, kak. oke, ada udah ya nggak usah ada tanya jawab. Kayak keren ya. Nah, nanti boleh PPT-nya Hmm, dibuat ya sama Raka ya. ya kak, nyusul kak. Mantap. Sip, kita lanjut ya ke yang berikutnya. Yang berikutnya kodenya nggak perlu kalian jelasin karena kalian udah punya PPT. Jadi kalian jelasin aja gamenya. Terus kalian langsung mainin gamenya aja. Oke, untuk Faiza, Alif sama Max. Ya. Nah, kita putar. Nah, sip, Alif. Oke, silakan Alif, boleh langsung di share screen. Ini pakai PPT ya, Kak? PPT, pakai PPT. Alif kan udah ada PPT kan? Kamu pakai PPT-nya aja langsung. Bentar ya. Oke. Yang lain juga disiapin PPT-nya, Max sama Faiza. Hmm.
Nah, Raka sambil nunggu boleh dibuat PPT-nya ya. Ya, bentar, Kak. Oke. Aduh, ini nih. Nah, ini langsung mulai nih, Kak. Ya, langsung mulai. Halo, perkenalkan saya Alif. Saya akan mempresentasikan proyek permainan labirin tugas dari sekolah algoritmik. Untuk tujuan proyek ini dibuat untuk memahami algoritma dasar pemrograman OOP, memahami contoh implementasi matematika dalam kode, dan mengasah kemampuan pemahaman pemahaman dalam pemahaman. Bentar Kak, ini ke tutup sama gambar matematika nih Kak. Boleh digeser dulu. Lanjut nih Kak. Lanjut. Topik utama proyek ini terinspirasi dari Pac-Man dan labirin sederhana. Fitur khas dari proyek, kelebihannya mempunyai fitur win or loss, mudah dimainkan karena memakai tombol arrow, mempunyai beberapa tantangan. Dalam proyek saya menggunakan pertama VS Code sebagai Integrated Development Environment, dua bahasa pemrograman Python, tiga beberapa aset gambar seperti Bullet PNG, Cyborg PNG, dan lain-lain. Prospek pengembangan proyek. Apakah game ini menguntungkan? Ya, karena game ini mengasah kesabaran dan mengasah cara berpikir. Apakah ada perbaikan? Ya, seperti menambahkan level permainan dan mulai menggunakan mode random agar titik spawn musuh dan dinding bisa acak sesuai level masing-masing. Terima kasih atas perhatian Anda. Udah. Oke, sip. Good job. Alif. Yang mainin gamenya karena sama, jadi nggak usah ya. Tadi Raka aja yang mainin gamenya. Good job. Gimana Alif perasaannya? Deg-degan ya. Mantap. Udah beres ya. Nah, good job ya untuk PPT-nya tadi banyak visualnya juga. Secara overall udah beres ya untuk PPT-nya. Itu udah diupload kan ke Algonovanya? Sudah, Kak. Udah, oke. Good job Alif. Once again. Kita lanjut ya ke yang berikutnya. Ntar kalau coba share screen dahulu. PPT-nya aja ya. Untuk proyeknya sebenarnya kan sama-sama aja. Nanti supaya tidak terlalu larut. Nah, berikutnya Fayaza. Silakan Fayaza, boleh langsung di share screen. Takut banget. Hmm. Hmm. Share screen ya. Ya, ya, eh, oke. Wih, udah tulus nih. Oke, jadi Oke, silakan Mas. selamat malam semuanya. Jadi Pak Yaza akan mempresentasikan proyek yang berjudul Permainan Labirin. Proyek ini merupakan bagian dari tugas dari Algorithmics. Dalam proyek ini saya akan mengembangkan sebuah game sederhana yang terinspirasi dari game klasik, yaitu Si Fayaza ketawa sendiri. eh, aku Lanjut. jadi tujuan proyek ini Ini kok nggak gerak loh? Oh ya, oh, gerak-gerak. Udah, berubah, berubah. Dari tadi ada muka si lima, tulus mulu loh. Jadi salfok. Oke. Lanjut. Ada lima tujuan utama dari proyek ini. Yang pertama itu untuk memenuhi tugas dari algoritmik sebagai bagian dari penilaian. Kedua, saya ingin menghasilkan produk nyata yaitu sebuah permainan yang bisa langsung dimainkan. Yang ketiga,
Proyek ini juga bertujuan untuk mengasah keterampilan teknis, terutama dalam pemrograman. Keempat, melalui desain dan pengembangan game, saya bisa meningkatkan kreativitas sebagai developer. Yang terakhir, tentu saja ingin menghibur pemain. Eh, udah. Topik utama dari proyek ini adalah membuat game labirin Pac-Man sederhana. Eh, saya memilih Pac-Man sebagai inspirasi karena game ini sangat ikonik dengan mekanisme permainan yang sederhana, tapi tetap menantang. Meskipun terlihat simpel, pengembangan game seperti ini tetap membutuhkan pemahaman teknis dan perencanaan yang matang. Jadi, game ini memiliki tiga fitur utama, itu gerakan karakter menggunakan arrow keys sehingga pemain bisa mengontrol karakter dengan mudah. Kedua, fitur fitur tambahkan menggunakan tombol spacebar yang menambahkan elemen aksi ke dalam game seperti menembak musuh atau menghancurkan eh ya membunuh musuh ya. Ketiga, bisa menang sama bisa kalah. Fitur ini membuat game menjadi lebih interaktif dan tidak monoton. Hmm. Dalam pengembangan game ini saya menggunakan beberapa tools yang aset, yaitu VS Code, Python sebagai bahasa pemrograman, dan beberapa aset gambar seperti Ballet, Cyber, Game Over, Hero, Pac-Man, Platform, dan Tom. Ini ide pengembangan ke depannya. Jika dikembangkan lebih lanjut, game ini masih memiliki banyak potensi. Beberapa fitur yang ingin saya tambahkan di masa depan antara lain itu meningkatkan tingkat kesulitan agar game lebih menantang di tiap level, menambahkan mode multiplayer, fitur custom avatar, sehingga kalian bisa memilih atau mendesain karakter sendiri, menambahkan berbagai jenis dan skin senjata untuk memberikan variasi saat bermain. Terima kasih semuanya. Sekian dari Oke, saya. Mohon maaf jika ada salah. oke. Tepuk tangan. Mantap. Keren ya. Gimana perasaan Faiza? Oh, Kok aku malu? Udah ada Tulus tuh di depannya. Nggak tahu apa hubungannya si Tulus sama si Python. labirin, Ada Kak. kali ya? Labirin, Kak. Oh, oh oke. Weh, baru ngeh lagi. Oh ya, Tulus punya lagu Labirin ya? Itu di Oh, bawahnya ada pantesan. tulisannya. Oh, oh, bener, 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 bener. Memang ya, kreatif ya. Terus kadang mikir, kenapa ada dia ya? Apa kamu suka sama situ? Anyway, good job ya, udah beres untuk wordingnya banyak banget dan juga jadinya komprehensif untuk penjelasannya keren. Kita langsung lanjut ya ke bagian berikutnya. Berarti yang terakhir udah obvious adalah terputar jeng 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 adalah Max ya. Oke, Max silakan boleh di share screen. Ya, silakan boleh dijelasin Max. Dinyalain mikrofonnya ya. Baik, selamat malam untuk Kak Daud dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang proyek permainan labirin yang merupakan tugas dari algoritmik. Yang pertama adalah tujuan dari proyek ini. Proyek ini dibuat untuk menghibur pemain yang saat waktu luang atau bosan, lalu mengembangkan logika game sederhana serta menyediakan proyek game yang lebih lanjut. Lalu untuk topik utama proyek ini yaitu diinspirasi dari game Pac-Man dan juga labirin yang berbentuk sederhana. Fitur khas dari proyek yang saya punya ini adalah kontrol bebas untuk player menggunakan tombol eh, panah ya ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan yang ada pada keyboard, lalu menembakkan peluru tanpa batas dengan tombol spasi. Lalu yang terakhir juga aturan permainan ini bisa dimodifikasi dengan mudah.
Lalu selanjutnya dalam proyek ini saya menggunakan Visual Studio Code sebagai integrated development environment dan bahasa pemrograman Python, serta aset-aset gambar seperti Bullet PNG, Sebrok PNG, Game Over PNG, Hero PNG, Pack One PNG, Platform PNG, dan Thumb PNG. Lalu untuk prospek pengembangan proyek ini dapat lebih baik jika yang pertama diberikan multi-level game, diberikan level kesulitan yang berbeda-beda, lalu yang ketiga menambahkan waktu permainan atau timer sebagai tantangan tambahan, lalu menambahkan power up seperti kecepatan, peluru yang lebih besar atau perisai. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Oke, tepuk tangan untuk Max ya. Good job untuk presentasinya juga keren ya. Ada beberapa gift tambahan yang unik. Oke, anyway, gimana perasaannya Max? Lega sih Kak, soalnya udah lumayan agak panjang ngerjain proyek ini. Oke, alhamdulillah. Udah beres berarti ya untuk kerjainnya. Sip, semuanya udah beres. Good job everyone untuk PPT-nya. Dan juga project penjelasannya, including Raka, Max, Fayaza, sama Alif. Semuanya keren-keren. Dan itu tandanya untuk yang labirin game udah beres. Kita nanti akan masuk ke project yang baru tentang aplikasi kesehatan. Jadi pastikan hadir untuk kita bikin dari awal sampai PPT lagi sebagai portofolionya kalian nanti di kelas Python Pro. Itu aja untuk kelas hari ini. Ada pertanyaan dulu nggak? Malam banget ya. Cukup, Kak. Cukup, Nggak Kak. ada ya? Ada apa, Raka? Cukup. Oh, cukup. Oke. Kalau cukup, kita cukupkan kelas malam hari ini. Bye-bye, ketemu lagi di minggu depan ya. Selamat malam. Dadah Malam, Raka, Kak. Max, Fayaza, sama Alif. Makasih, Kak. Thank you Makasih, ya. Kak. Ya.